Wang Sheng menarik seorang siswa di depan tempat tidur, dan dengan tidak sopan duduk di sisi Tang San. Tang San, kamu mengalahkanku, oleh karena itu kamu sekarang menjadi bos kamar 7. Tang San buru-buru menjabat tangannya, dan berkata, saya datang untuk belajar. Wang Sheng dengan tegas berkata, ini aturannya, tinju terkuat adalah bosnya. Anda pikir menjadi bos itu baik? Aku tidak bersikap rendah hati padamu. Lihat. Berbicara, dia menarik kembali kedua lengan seragam sekolahnya. Tang San terkejut dengan apa yang dilihatnya, di kedua lengannya tidak kurang dari 7 atau 8 memar biru hijau dan ungu. Wang Sheng berkata sambil tersenyum masam, ini baru datang kemarin. Kami, siswa yang bekerja, semuanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga siswa asrama lainnya terus-menerus mengganggu kami dari kamar 7. Penjabat bos asrama harus membela adik-adiknya. Saya sungguh-sungguh ingin meneruskan tugas ini kepada Anda. Semua siswa lain mengangguk, melihat ke arah Tang San, wajah menunjukkan cahaya harapan yang samar. Rasa keadilan pada dasarnya adalah elemen kunci untuk seorang ksatria keliling. Melindungi yang lemah secara alami termasuk, Tang San sering menerima pendidikan tentang hal ini selama bertahun-tahun di sekte Tang. Mendengar apa yang dikatakan dia tidak bisa menolak lagi. Baiklah kalau begitu. Saya tidak bisa melihat sesama siswa asrama diintimidasi. Saat ini, suara yang jelas dan merdu datang dari luar. Apakah ini kamar 7? Semua orang melihat ke arah pintu, matanya langsung menatap. Mereka melihat seorang gadis cantik, sangat muda berdiri di pintu, tampaknya seumuran dengan Tang San, tingginya juga hampir sama. Dengan sedikit wajah kemerahan, dan penampilan cantik dan lembut yang menyerupai buah persik madu yang benar-benar matang, membuat orang ingin sekali makan. Meski pakaiannya sangat polos, namun tetap terlihat sangat rapi. Rambut hitam panjang disisir menjadi kepangkala jengking yang menggantung melewati pantatnya. Sepasang mata yang cerah dan cerdas tampak penuh keingintahuan. Kedua tangannya membawa seragam sekolah baru yang tertutup. Semua siswa di asrama adalah laki-laki, dan melihat gadis cantik seperti ini tiba-tiba muncul, masing-masing dan setiap orang menunjukkan penampilan yang menganga. Tang San tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada Wang Sheng dengan suara rendah. Kita anak laki-laki dan perempuan tinggal bersama di sini? Wang Sheng mengangguk, dan dengan suara yang sama rendahnya berkata, kami semua masih anak-anak jadi semua asrama sekolah tidak memisahkan gender. Mereka mengatakan Akademi Master Roh Menengah mulai membuat perbedaan. Benar-benar aneh, tahun lalu tidak ada satu siswa pun yang bekerja, tahun ini ada 2. Bos, pergi, tunjukkan kekuatan padanya. Tidak perlu. Tang San tidak menyangka bahwa demi menjadi yang disebut bos kamar 7, dia akan segera mengalami masalah yang sulit. Akan menindas seorang gadis, dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Gadis di ambang pintu berkedip dengan mata besarnya. Melihat bahwa tidak ada orang di dalam yang memperhatikannya, dia sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat pelat tanda kamar 7 di pintu, dan di wajahnya muncul senyum bahagia. Halo semuanya, saya dipanggil Xiao Wu, Wu dari menari. Wang Sheng mendorong Tang San dari belakang, mengisyaratkan bahwa dia tidak dapat menghancurkan bea cukai asrama. Tang San tidak punya pilihan. Dia menurut, berdiri dan berjalan ke arah gadis itu. Halo, saya Tang San. Aku di tempat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kata bos, tetapi dia berpikir, saya senior ruangan tempat ini, Anda memanggil nama saya. Bolehkah saya bertanya, apa roh Anda? Xiao Wu berkedip, dan berkata sambil tersenyum, rohku adalah kelinci. Kelinci putih kecil yang sangat cantik. Milikmu? Ketika dia tersenyum, wajahnya menunjukkan 2 lesung pipit yang indah, menyentuh tak terlukiskan. Tang San berkata, maka kamu benar-benar tidak seperti aku, jiwaku adalah makanan rohmu. Rumput perak biru. Karena selalu tanpa pengalaman dengan gadis-gadis, karena bahkan awalnya di sekte Tang dia hanya asyik dengan senjata tersembunyi setiap hari, saat ini dia tiba-tiba agak gugup. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, apakah yang Anda maksud benar-benar? Anda tidak akan membiarkan saya masuk? Ini seperti ini, kamar 7 kami memiliki aturan bahwa siswa pekerja yang baru tiba harus segera menunjukkan kekuatan semangat mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya ingin Anda dan saya bertukar petunjuk sebentar. Tang San diam-diam mendorong dirinya sendiri. Bertukar petunjuk bukanlah menindas orang. Jika dia sedikit berhati-hati, dia tidak akan melukainya. Bisa juga dianggap melanjutkan tradisi asrama. Xiao Wu menatap Tang San dengan aneh. Anda yakin?
Tang San mengangguk dan berkata, saya yakin. Xiao Wu mengatur seragam sekolah yang dia pegang di satu sisi, di wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Baiklah, kalau begitu datang. Tanpa menunggu Tang San menjawab, kaki kanannya sudah membungkuk dan bangkit, kaki bagian bawah muncul dalam sekejap, menendang lurus ke dagusan kecil. Tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi itu sangat cepat, Tang San melompat ketakutan. Tubuh menghindar ke kiri, menghindari tendangan yang mendekat, sementara tangan kanannya meraih pergelangan kaki Xiao Wu, kaki kanannya seperti biasa melangkah keluar, bahu mendorong dada Xiao Wu. Iron Mountain Push standar. Dalam keadaan normal, Xiao Wu, yang hanya didukung oleh satu kaki seperti ini dan didorong oleh Tang San, pasti akan terjatuh. Tentu saja, Tang San memiliki batasan yang tepat. Dalam hatinya dia sudah memikirkannya. Dia hanya membutuhkan Xiao Wu untuk kehilangan keseimbangan, dan dengan kecepatannya pasti masih ada waktu untuk menariknya berhenti. Pada saat yang sama dia juga tidak menggunakan banyak tenaga dalam dorongan itu. Dia hanya ingin menganggapnya sebagai kompetisi dan menjalani ujian. Siswa lain semua menyaksikan dengan perhatian penuh pada Tang San dan Xiao Wu yang mencolok. Wang Sheng menatap gerakan Tang San, matanya bersinar lagi dan lagi, berusaha keras untuk mengingatnya. Dia menemukan bahwa gerakan Tang San, meskipun sangat ringkas, sangat efektif. Tapi, masalah pasti tidak berkembang seperti yang diperkirakan Tang San. Tangan kanan Tang San baru saja memegang pergelangan kaki Xiao Wu, ketika dia tiba-tiba merasakannya terlepas dari tangannya, tiba-tiba kehilangan kendali atas hasil tertentu. Segera setelah itu, Xiao Wu memanfaatkan kaki bebasnya dan menendang secara horizontal, bersentuhan dengan bahunya. Menghadapi serangan bahu kanan Tang San, dia dengan ringan memblokir dengan kedua tangannya. Dengan kaki kanannya menopang di bahu Tang San, kaki lainnya juga terangkat, dengan mudah menaiki bahu Tang San yang lain. Situasi saat ini akan tampak sangat aneh. Kedua kaki Xiao Wu benar-benar melilit leher Tang San, bertumpu di atas bahu Tang San, tubuh bagian atas ditekuk ke belakang dengan kedua telapak tangan menopang di tanah. Kedua kaki lembut itu seperti pegas, benar-benar meremas leher Tang San dan membuatnya jatuh ke belakang. Untungnya Xiao Wu masih muda, dan sekarang memakai celana. Jika diganti dengan rok, maka mungkin Tang San tidak memiliki pengalaman berkelahi dengan gadis. Baru saja ketika kaki pertama Xiao Wu terluka di lehernya, dia tentu saja bisa merespons. Tetapi karena mengangkat kaki, bagian bawah kaki celana Xiao Wu tergulung secara alami, dan kaki bagian bawah yang menempel di dekat lehernya sudah telanjang. Kulit halus anak sapi gadis itu seperti satin, tiba-tiba menyebabkan perasaan Tang San berfluktuasi sesaat, dan reaksinya setengah lambat. Saat kedua tangan Xiao Wu mendorong lantai, kedua kaki pada saat yang sama mengerahkan kekuatan, dan Tang San terlambat mengingat beban di pundaknya. Bagaimanapun, leher seseorang lemah, dan dia masih anak-anak. Bahkan menahan ketegangan untuk waktu yang singkat dengan keterampilan, lehernya sangat mudah terluka. Dia hanya bisa membiarkan Xiao Wu menjatuhkan tubuhnya. Tang San menemukan bahwa teknik Xiao Wu pada kedua kakinya menggunakan kekuatan dengan tangan mendorong tanah, memberikan kebebasan untuk mengendalikan seluruh kekuatan efektifnya. Tanpa diduga, itu agak mirip dengan metode palu kekuatan memancarkan tungkai bawah yang diajarkan ayahnya. Jatuh tertelungkup di tanah, karena kekuatan fisik Xiao Wu pasti tidak bagus dan Tang San juga memiliki keterampilan misterius surga untuk melindungi tubuhnya. Dia secara alami tidak dapat terluka. Menebang Tang San, Xiao Wu sudah dengan gesit berdiri di tanah. Berbalik dan tersenyum tipis, dia menatapnya. Tang San bangkit berdiri. Sama seperti Wang Sheng, baginya kekalahan adalah kekalahan. Ceroboh bukanlah alasan. Dia tahu bahwa ketika Xiao Wu meraih dan melemparkannya, dia sudah bersikap lunak. Jika tidak, mengikat kedua kakinya di sekitar lehernya tidak akan membuatnya hanya jatuh. Ini masih pertama kalinya Tang San menemukan teknik semacam ini. Menurutnya, seni bela diri di dunia aslinya sepertinya tidak memiliki kemiripan. Namun, teknik semacam ini juga sangat berbahaya. Jika pada saat itu responsnya sedikit lebih cepat, maka dalam jarak dekat itu, menyerang tubuh Xiao Wu tidak tampak sulit sama sekali. Aku kalah. Bisakah Anda memberitahu saya, keterampilan apa yang Anda gunakan barusan? Wajah Tang San sedikit merah. Dalam renungan hatinya, waktunya sebagai bos kamar 7 mungkin yang paling singkat. Xiao Wu berkata dengan senyum menawan, saya menyebutnya soft skill. Memanfaatkan keluasan dan kelenturan tubuh dengan ahli. Sekarang, para siswa asrama telah menonton dengan ekspresi menganga, terutama Wang Sheng. Tang San yang mengalahkannya sudah memberinya perasaan yang agak fantastis,
Dan sekarang Tang San telah ditundukkan dalam satu pukulan oleh gadis kecil yang cantik ini. Matanya membelalak sejak dulu. Dalam hatinya dia berpikir, mengapa siswa baru yang bekerja tahun ini begitu galak? Tang San yang awalnya tidak tahu tentang posisinya sebagai bos asrama, berkata, sesuai dengan aturan asrama, kamu mengalahkanku, jadi selanjutnya kamu adalah senior kamar asrama ini, dan juga bos dari kelompok orang ini. Di mata Xiao Wu terlihat jejak kejutan yang menyenangkan, tidak banyak kejutan, dan kegembiraan yang berkembang. Bos? Sepertinya sangat menarik. Baik. Lalu mulai sekarang aku bosmu. Menjadi siswa yang bekerja sepertinya hal yang sangat baik. Xiao Wu memilih tempat tidur di sebelah Tang San, mengambil paket dan seragam sekolahnya dari belakang dan meletakkannya di sana. Lalu, siapa di antara kalian yang akan memberiku pengenalan tentang keadaan akademi kita? Xiao Wu memandang semua orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Saat ini para siswa ini secara bertahap mengatasi keterkejutannya, ketika Xiao Wu baru saja melemparkan Tang San dengan sangat lincah, membuat hati mereka agak ketakutan. Masih Wang Sheng yang berdiri, kami siswa yang bekerja sebenarnya bertanggung jawab untuk membersihkan akademi. Guru kami bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan tertentu. Akademi secara keseluruhan memiliki 6 kelas, setiap kelas memiliki 1 kelas. Bos Anda dan Tang San baru saja tiba, dan seharusnya adalah siswa kelas 1. Sisanya setidaknya adalah siswa kelas 3, saya telah menjadi siswa kelas 6 tahun ini. Di akademi setiap hari kami menghadiri kelas di pagi hari, kemudian kultivasi secara individu di sore hari. Pada pagi hari biasanya ada 2 kelas, 1 kelas pengetahuan budaya, 1 kelas pengetahuan roh. Kami, siswa yang bekerja, sebagian besar bekerja di sore hari, sehingga menghasilkan pendapatan untuk makan. Wang Sheng memberikan pengantar sederhana kepada siswa lainnya. Di antara para siswa yang bekerja ini, roh bawaan lahir terbaik adalah Wang Sheng. Tidak hanya itu roh binatang. Dalam efektivitas pertempuran itu masih raja binatang terkuat. Kekuatan rohnya sudah berada di peringkat ke-9. Ketika kembali naik peringkat, dia dapat bergabung dengan kelompok untuk berburu dan membunuh monster roh, sehingga mendapatkan cincin roh untuk mempromosikan gelarnya. Mendengarkan sampai Wang Sheng selesai berbicara, Xiao Wu melirik Tang San, dan berkata, Tang San, apa peringkat kekuatan rohmu? Tadi aku merasakan kekuatanmu sangat kuat. Tang San tidak menyembunyikannya. Lagi pula di permukaan jiwanya adalah rumput perak biru yang tidak berguna. Saya memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Oleh karena itu kekuatan saya relatif kuat. Kekuatan roh penuh bawaan? Para siswa segera berteriak. Hati Wang Sheng akhirnya mencapai keseimbangan. Karena kekuatan roh Tang San lebih kuat darinya, mengalahkannya juga sebagaimana mestinya. Karena semua orang tidak memiliki prasyarat untuk cincin roh, kekuatan roh memiliki efek yang menentukan. Tidak heran kekuatannya bisa lebih besar darinya. Hati Wang Sheng adalah keyakinan murni, dan dalam hatinya berpikir bahwa karena rohnya adalah harimau perang, setelah dia dan Tang San sama-sama mendapatkan cincin roh dan memasuki gelar Master Roh, rumput perak birunya pasti tidak akan sama dengan macan perangnya. Xiao Wu berkedip, menggumamkan beberapa kalimat. Pada saat ini, seorang guru berusia 30 tahun masuk dari luar, mahasiswa baru sudah tiba? Berdiri sebentar. Tang San dan Xiao Wu secara bersamaan bangkit dari tempat tidur mereka. Guru ini memiliki penampilan biasa, rambut hijau pucat, tangan membawa tempat tidur. Di mana Tang San? Tang San buru-buru melangkah maju. Guru berkata, saya Mohen, Anda bisa memanggil saya Guru Mo. Tang San, tempat tidur ini adalah hadiah dari Grand Master. Tang San mengambil tempat tidur. Meskipun selimut yang menghadap ke atas sangat indah, bau yang jelas dan segar muncul di lubang hidung, tanpa diduga semuanya baru. Di dalamnya masih ada bantal. Grand Master rupanya sudah berpikir untuk membantunya. Mohen berkata, Tang San, kamu dan Xiao Wu adalah siswa yang bekerja tahun pertama, jadi mulai sekarang, kamu bertanggung jawab untuk menyapu taman di selatan lapangan olahraga. Setiap hari Anda akan mendapatkan 10 koin roh tembaga, tetapi ingat, Anda harus membersihkan setiap hari. Terutama sampah harus disortir dengan benar. Jika tidak, gaji Anda bisa dipotong. Jika Anda tampak seperti anak nakal, akademi dapat mengeluarkan Anda. Apakah kamu sudah mengerti dengan jelas? Tang San dan Xiao Wu mengangguk secara bersamaan, mengungkapkan pengertian. Mohen berkata, besok adalah upacara pembukaan. Lusa kelas reguler dimulai. Kelas tahun pertama ada di lantai 1 gedung sekolah utama, jadi lusa kamu akan masuk kelas tepat waktu. Mulai dari lusa,
Anda akan mulai melaksanakan pekerjaan rutin. Kami mungkin melakukan pemeriksaan di tempat tidak terjadwal. Nah, istirahat dulu. Wang Sheng, kamu yang tertua di sini, jadi beritahu mereka tentang peraturannya. Memegang tempat tidur ke dadanya, Tang San merasakan semburan kehangatan di hatinya. Pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat wajah Grandmaster yang agak kaku. Seperai, ini sepertinya menjadi masalah. Xiao Wu menatap kosong ke tempat tidur di tangan Tang San, di matanya tanpa ekspresi yang agak malu. Murid yang bekerja semuanya adalah anak-anak dari latar belakang miskin, namun lebih berakal daripada keturunan bangsawan. Beberapa siswa yang pandai langsung berteriak, "Bos, untuk saat ini gunakan kasurku, aku akan meletakkan setengah selimutku di atas pembatas." Murid lain berkata, "Bos, gunakan kasurku. Saya membawa kasur berlapis kapas yang bisa saya gunakan." Xiao Wu melihat ke tempat tidur siswa yang bekerja ini, meskipun tidak dapat ditentukan sejauh mana mereka kotor, sebagian besar rusak, compang-camping dan usang. Sambil mengerutkan kening dia berkata, "Sebaiknya kau tidak memanggilku bos, karena sepertinya kau memanggilku tua." Wang Sheng berkata, "Begitulah cara kami mengatakannya, itulah aturannya." Xiao Wu berkata, "Karena saya bos, kata-kata saya harus diperlakukan sebagai aturan. Kalau begitu tidak apa-apa seperti ini, selanjutnya kau panggil aku kakak Xiao Wu." Berbicara ke satu sisi, tatapannya akhirnya jatuh ke tempat tidur di pelukan Tang San. "Tang San, bisakah kita membicarakan sesuatu sebentar?" Tang San linglung sejenak, dalam hatinya dia mengerti bahwa Xiao Wu mungkin sedang mengincar tempat tidur di tangannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang pelit, tetapi tempat tidur ini adalah hadiah dari Grandmaster untuknya. Di dalam hatinya dia agak enggan untuk berpisah dengannya. Tapi Xiao Wu adalah seorang gadis. "Berbicara tentang apa?" Xiao Wu berkata, "Saya melihat tempat tidur Anda cukup besar, 2 orang tidak memakan banyak tempat. Cara ini bagus. Jika kita menyatukan tempat tidur kita, tidak bisakah kita berdua menggunakannya?" "Ah, gunakan bersama?" Tang San memandang Xiao Wu. Secara mental dia bukan anak berusia 6 tahun. Meski saat ini dia dan Xiao Wu sama-sama masih sangat kecil, tapi untuk tidur bersama, pria dan wanita tidur bersama tanpa hubungan darah, itu tidak baik. Xiao Wu mendengus, berkata, "Apa yang tidak baik?" "Saya tidak peduli. Apakah Anda takut? Apakah kamu takut aku akan memperkosamu?" "Ah? Semua orang mengatakan anak perempuan lebih dewasa sebelum waktunya dibandingkan dengan anak laki-laki. Tetapi gadis di depan matanya ini baru berusia 6 tahun. Kata-kata tercekik Tang San tidak keluar. Murid-murid lain menyaksikan mereka, dengan iri, memiliki pertunjukan yang bagus. Setiap orang memiliki senyum nakal di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Apa? Cepat, tarik tempat tidur. Bukankah kamu memiliki kekuatan yang luar biasa?" Xiao Wu mendesak dengan agak tidak sabar. Tang San tanpa sadar mendorong tempat tidurnya ke samping tempat tidur Xiao Wu. Xiao Wu mengambil kasur dari pelukannya, pertama membentangkan kasur di kasur. Tempat tidur ini untuk orang dewasa, dan memang sangat besar. Meskipun tidak dapat sepenuhnya tersebar di 2 tempat tidur, itu masih bisa menutupi lebih dari 70%. Xiao Wu membentangkan bungkusan kainnya di jahitan tempat kedua tempat tidur itu disatukan. "Kamu juga menaruh bungkusan kainmu di sini. Selanjutnya, inilah batasnya. Jika Anda melewati batas, tidak aneh jika saya terus terang." "Oh." Melihat Xiao Wu mengatur perbatasan, Tang San malah lega. Dia buru-buru mengangguk, dan meletakkan bungkusannya. Xiao Wu menutupi tempat tidur dengan selimut, kedua tempat tidur hanya mengambil satu bentuk. Tentu saja, ada garis demarkasi. Wang Sheng berkata, "Kita harus makan siang." "Kakak Xiao Wu, Tang San, ayo pergi." Mendengar tentang makanan, Xiao Wu segera melompat, dan dengan penuh semangat berkata, "Bagus. Apa yang enak untuk dimakan?" Wang Sheng dan siswa pekerja lainnya saling memandang dengan cemas, dan berkata sambil tersenyum paksa, "Apa makanan enak yang bisa kita makan sebagai siswa yang bekerja?" "Di ruang makan Anda bisa membeli makanan murah apapun yang berkumpul di sana." Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu pergi, aku tidak akan pergi." Rumahnya dilanda kemiskinan sementara uang Tang Hao semuanya ditukar dengan alkohol. Jadi agar tidak kelaparan, dia secara khusus membawa jatah, kue pipih kasar buatannya sendiri. Untuk sekadar mengisi perutnya tidak masalah.
Lusa dia mulai bekerja untuk mendapatkan upah. Melihat tambalan di tubuh Tang San, Wang Sheng samar-samar memahami maknanya, dan tidak akan memaksanya. Xiao Wuji ya, ayo kita pergi. Kegembiraan yang meningkat di wajah Xiao Wu tiba-tiba memadat sekaligus. Haruskah Anda mengeluarkan uang untuk makan? Berapa banyak uang roh itu? Jika bukan karena kekuatannya yang tidak terlalu besar, mungkin Wang Sheng akan mengutuk. Bukankah tidak perlu dikatakan bahwa makan makanan membutuhkan uang? Siapa yang bisa diberi makan siang gratis? Hanya saja, dia secara alami melihat bahwa bos yang baru diangkat ini mungkin sama dengan Tang San, juga kekurangan uang. Wang Sheng dengan heroik berkata, tidak penting. Seperti ini, selama 2 hari ini pertimbangkan pengeluaran makanan Anda pada saya. Tang San, selanjutnya semua orang adalah teman asrama, jadi ayo pergi. Dalam kasus terburuk sampai Anda memiliki uang, tanyakan saja lagi kepada saya. Untuk sesaat Tang San sedikit ragu-ragu, tetapi tetap setuju. Selama ini dia tidak memiliki konsep uang. Wang Sheng sangat senang dengan nafsu makannya, Xiao Wu bahkan lebih langsung tersenyum, menatap Wang Sheng dengan penuh arti. Namun mengingat soft skill-nya, Wang Sheng menjaga jarak darinya. Sebelumnya, ketika dia melempar Tang San, wajahnya juga menunjukkan ekspresi tersenyum. Siapa yang tahu kapan dia akan bersemangat, dan dengan mudah mendatanginya tiba-tiba. Termasuk Tang San dan Xiao Wu, rombongan 11 orang meninggalkan kamar 7, menuju ke ruang makan di bawah pimpinan Wang Sheng. Ruang makan berada di gedung sekolah, harus melintasi seluruh lapangan olahraga untuk sampai ke sana. Saat ini, lapangan olahraga sudah ramai, orang bisa melihat beberapa seragam akademi mengenakan siswa menuju ke arah gedung sekolah. Jelas, mereka semua akan makan. Ruang makan Akademi Master Roh utama Nuoding sangat besar, cukup besar untuk menampung 6 kelas selain guru, semuanya lebih dari 300 pengunjung. Saat ini, sudah ada kerumunan yang berbaris di ruang makan yang melayani jendela. Ruang makan seluruhnya dibagi menjadi 2 lantai, dan aula lantai pertama saja memiliki 300 kursi. Bukankah ini kelompok penampakan kemiskinan Wang Sheng? Saat mereka memasuki ruang makan, suara sumbang mencapai mereka. Tang San melihat dengan penuh pertanyaan ke arah suara itu berasal, hanya melihat sekelompok siswa senior berdiri di tangga antara lantai pertama dan kedua, memandang mereka dari posisi yang lebih tinggi. Pembicaranya adalah seorang siswa laki-laki yang tampan dan bersemangat, mungkin berusia 11 atau 12 tahun. Matanya menunjukkan penghinaan yang terkonsentrasi, mengibas-ngibaskan jarinya ke arah Wang Sheng. Penampakan kemiskinan hanyalah penampakan kemiskinan, mungkin selalu tidak bisa makan di lantai 2. Dalam perjalanan ke ruang makan, Wang Sheng sudah memberitahu Xiao Wu bagaimana bos kamar 7 dan siswa yang bekerja harus bertindak di depan umum, dan Xiao Wu langsung setuju. Saat ini bertemu seseorang yang memprovokasi dia, segera amarahnya naik. Makhluk apa kamu? Bagaimana lantai 2 begitu bagus? Seorang siswa yang bekerja di sisi Xiao Wu menasihatinya dengan suara rendah. Lantai 2 adalah tempat di mana Anda bisa memesan hidangan secara mandiri. Sangat mahal, kami benar-benar tidak bisa pergi makan. Perawakan Xiao Wu hampir sama dengan Tang San, dan sebelumnya, Wang Sheng melindungi mereka di belakangnya. Ketika dia sekarang berjalan pergi, siswa di tangga itu secara alami melihat penampilannya, dan mata siswa yang berbicara itu segera menjadi cerah. Loli kecil yang cantik, sayang sekali dia murid yang bekerja. Wang Sheng, aku ayahmu akan makan sekarang, jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Berbicara, dia diikuti oleh kerumunan orang yang menaiki tangga ke lantai 2. Xiao Wu mengangkat kakinya, hendak mengejar mereka, tetapi ditangkap dan ditahan oleh Tang San. Lupakan saja, kita sudah datang untuk makan. Xiao Wu memandang Tang San dengan sedikit cemoohan. Apakah kamu begitu penakut? Tang San, tanpa penjelasan, pergi ke ujung antrean untuk membeli makanan. Peraturan sekte Tang, semua murid sekte Tang, tidak boleh mudah terprovokasi untuk membawa masalah pada diri mereka sendiri, tetapi jika pelanggar mengambil inisiatif, berjanji untuk kembali dengan guntur. Dari sudut pandang orang dewasa, siswa akademi ini, terlepas dari temperamennya, semuanya hanyalah sekelompok anak-anak, tidak lebih. Baginya, orang dewasa secara mental, persaingan dengan anak berusia lebih dari 10 tahun, tidak bisa menarik minat Tang San. Namun, tampilan temperamen Xiao Wu membuat Wang Sheng semakin mengaguminya. Saat itu, Tang San melihat orang yang dikenalnya, dan buru-buru berjalan. Guru, kamu juga datang untuk makan? Tepatnya Grandmaster yang datang. Mengangguk ke arahnya, dia berkata, apakah hal-hal yang Anda miliki benar?
Tang San dengan hormat mengangguk dan berkata, "Terima kasih guru untuk tempat tidurnya." Grandmaster menepuk pundaknya, berkata, "Ikutlah denganku ke lantai 2 untuk makan. Setelah itu, saya akan mengajak Anda untuk menunjukkan apa yang diakui sebagai tempat saya di sini." Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak. Guru, saya akan makan dengan teman sekamar saya. Selama ini, dia tidak ingin bertingkah seperti orang yang tidak biasa." Grandmaster tidak bertahan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, Anda melakukan apa yang Anda rasa pantas. Pergilah. Saat kamu selesai makan tunggu aku di gerbang ruang makan." Mengatakan demikian, dia naik ke lantai 2. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Tang San merasa bahwa Grandmaster dan ayahnya agak mirip. Meskipun ayahnya berbicara sangat sedikit, dan Grandmaster berbicara lebih banyak, watak mereka memberikan semacam perasaan tertentu. Khususnya Grandmaster mengungkapkan aspek ini dengan lebih jelas. Bahkan ketika dia tersenyum, dia masih memiliki perasaan yang serius. Wang Sheng muncul di samping Tang San. "Anda kenal Grandmaster?" Tang San mengangguk, berkata, "Dia adalah guruku." Wang Sheng berkata dengan nada aneh, "Tidak bisa. Anda mengenali Grandmaster sebagai master? Kekuatan sebenarnya tidak terlalu banyak. Di akademi kami, Grandmaster hanyalah tipe resmi tamu yang berkunjung. Mereka bilang itu karena koneksi yang baik dengan ketua sehingga dia bisa tinggal di akademi. Mengatakannya tidak begitu baik, hanya seorang Freeloader. Kudengar, Grandmaster sebentar lagi akan berusia 50 tahun tetapi masih belum menembus batas roh Grandmaster, dan rohnya hanya memiliki 29 peringkat. Mungkin sepanjang hidupnya dia masih belum bisa menerobos." Tang San mengangkat kepalanya, menatap Wang Sheng dengan serius. "Jika Anda tidak ingin bertukar petunjuk dengan saya sekali lagi, saya mohon agar Anda tidak melakukan penilaian yang sombong terhadap guru saya. Ini adalah pertama kalinya, saya berharap ini juga yang terakhir kali. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya pikir Anda masih tidak perlu memperlakukan saya." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi keluar ruang makan. Wang Sheng tidak mengira bahwa reaksi Tang San bisa sebesar ini, dia berdiri di sana sejenak linglung. Di satu sisi Xiao Wu dan siswa lainnya juga tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Dari sudut pandang Tang San, kata-kata ini sama sekali bukan hanya basa-basi. Sejak mengakui Grandmaster sebagai master, rasa hormatnya terhadap Grandmaster telah berkembang menjadi harga yang tulus. Jika sekarang bukan Wang Sheng yang berbicara tentang kesannya yang salah tentang Grandmaster yang hidup dari orang lain, melainkan orang lain, mungkin dia akan langsung menyerang. Wang Sheng agak kesal berkata, "Tidak bisa membuat kepala atau ekor dari itu. Anak ini memiliki beberapa cacat." Xiao Wu melihat kepergian Tang San. Meski pakaian yang dipakainya penuh dengan bercak, tanpa disadari, sosok kurus dan kecil itu terasa jauh lebih besar. Berada di dekat air setelah makan ransum, Tang San dengan cepat kembali ke ruang makan. Kali ini dia tidak masuk, berdiri di dekat gerbang ruang makan menunggu dengan tenang. Dari beberapa siswa yang lewat, beberapa melihatnya dengan tatapan penasaran, tetapi seolah-olah dia tidak melihat mereka, dia membiarkan kelopak matanya terkulai, bahkan tanpa melihatnya. Setelah menunggu selama 1 jam, Grandmaster akhirnya keluar dari ruang makan, dan bersama dia datanglah seorang parubaya yang sama. Orang parubaya berpakaian Chang Pao, wajahnya sangat cerdas, dagu sedikit menonjol, di wajahnya ada senyum lembut. "Ayo pergi, San kecil." Grandmaster memanggil ke arah tempat Tang San berdiri di dekat gerbang ruang makan. Orang parubaya di sisi Grandmaster berkata sambil tersenyum, "Ini adalah murid Anda yang baru diterima?" Grandmaster mengangguk. Orang parubaya menepuk bahu Grandmaster. "Baiklah, saya berharap Anda sukses. Aku akan pergi dulu." Karena itu, dia melirik Tang San dan pergi ke arah lain. Kediaman Grandmaster adalah sebuah ruangan di sudut lantai atas gedung asrama. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi. Hal-hal di dalamnya juga sangat sederhana, hanya 2 rak buku di satu dinding yang dipenuhi buku yang menarik perhatian Tang San. Grandmaster mengambil seikat kertas dari tangannya dan memberikannya kepada Tang San. "Makan dulu ya. Meski sudah lama saya bawa, makanannya tetap enak." Tang San tercengang sejenak, lalu membuka bungkusan kertas itu. Di dalam dia melihat 2 kaki ayam dan roti kukus, masih suam-suam kuku. "Guru, ayo, cepat makan. Jika Anda sudah selesai, saya masih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Anda."
Masa muda tidak bisa disia-siakan. Ekspresi Grandmaster tenang dan serius, suaranya dingin. Tidak mudah untuk memakan satu isian di atas kue pipih kasar saja, dan nafsu makan Tangsan juga tidak buruk. Dengan sangat cepat dia mengambil makanan yang diberikan Grandmaster padanya dan memakan semuanya. Grandmaster menuangkan secangkir air untuknya, lalu duduk di belakang meja. Tahun ini kamu berusia 6 tahun, dengan kekuatan roh penubawaan dan roh kembar. Lepaskan semangatmu yang lain, dan biarkan aku melihatnya. Tangsan mengangguk. Grandmaster sudah tahu dia memiliki roh kembar, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak keluar, sekali lagi menyatu menjadi palu yang tidak besar itu. Karena antara terakhir kali dan datang ke sekolah dia telah berlatih, kekuatan fisiknya mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini dia bisa memegang palu dengan susah payah dan tidak merasa tegang. Melihat palu di tangan Tangsan, Grandmaster tiba-tiba terangkat dari tempat duduknya hingga kakinya. Matanya memancarkan cahaya yang sangat gelisah. Dengan teguh menatap palu, bergumam, Tangsan, Tangsan, nama keluarga Tang, oke, kamu bisa menyingkirkan rohnya. Anda tidak boleh sembarangan mengungkapkannya di depan orang lain. Tanpa izin saya, selanjutnya Anda pasti tidak boleh memberikan cincin roh tambahan itu. Bagian ini harus kamu ingat dengan baik. Tangsan agak terkejut melihat ke arah Grandmaster. Ayah juga memberitahuku ini. Mengapa saya tidak dapat menambahkan cincin roh ke roh ini? Cahaya gelisah di mata Grandmaster perlahan-lahan memudar. Apa pekerjaan ayahmu? Tangsan berkata, dia adalah pandai besi desa. Pandai besi? Tatapan Grandmaster agak aneh, sambil menghela nafas dia menggelengkan kepalanya. Pandai besi, palu, ternyata itu pasangan yang cocok. Sekarang belum waktunya untuk memberitahumu, kamu hanya perlu mengingat. Saat ini kamu tidak boleh menggunakan roh ini dan menambahkan cincin roh, hanya demi rencana masa depanmu. Anda harus benar-benar mengingatnya dengan benar. Karena ayah berkata demikian, dan Grandmaster juga berkata demikian, ini membuat kepercayaan Tangsan pada Grandmaster meningkat. Saya mengerti. Grandmaster berkata, besok upacara pembukaan, lusa kelas reguler akan dimulai. Namun, dari sudut pandang Anda, ini hanya penundaan, tidak lebih. Saat ini hal yang paling mendesak adalah membuat semangat Anda dapat terus berkultivasi. Di pagi hari Anda bertindak hanya setelah saya memikirkannya dengan cermat. Besok pagi kamu akan mengikutiku dari akademi dan aku akan membawamu pergi mencari cincin roh yang cocok, agar kamu bisa naik ke gelar Master Roh. Tangsan bersuka cita karena apa yang dikatakan Grandmaster. Hanya setelah mendapatkan cincin roh, dia dapat memastikan apakah itu karena tidak memiliki cincin roh sehingga keterampilan surga misteriusnya tertahan. Metode Grandmaster adalah yang dia inginkan, dan dengan cepat dia setuju dengan senang hati. Grandmaster melanjutkan berbicara, untuk pihak akademi, saya dapat membantu Anda menjelaskan, Anda tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan kembali, saya bisa memberitahu Anda tentang pengetahuan roh. Tangsan, apa pandangan Anda tentang roh rumput perak biru Anda? Tangsan berkata, semua orang mengatakan itu adalah roh yang tidak berguna. Namun, saya merasa bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Bahkan rumput perak biru yang paling biasa juga harus seperti itu. Grandmaster, senang, mengangguk dan berkata, tidak buruk. Setiap roh memiliki ciri khasnya sendiri. Dalam penelitian saya, roh-roh inferior porsi yang sangat besar. Saya selalu berpegang pada bahwa tidak ada roh sampah, hanya orang sampah. Besok saya akan membawa Anda untuk mencari cincin roh, jadi sekarang Anda harus memutuskan sendiri arah pertumbuhan roh Anda. Tangsan agak tercengang. Arah pertumbuhan roh? Guru, apa artinya ini? Grandmaster berkata, untuk ini kita harus berbicara tentang klasifikasi roh itu sendiri. Untuk membedakannya secara luas, roh hanya memiliki dua kategori besar, roh binatang dan roh alat. Roh jenis tumbuhan juga termasuk dalam roh alat, jadi kedua roh Anda dihitung sebagai roh alat. Perbedaan terbesar antara roh alat dan roh binatang ada dalam manifestasinya. Ketika roh binatang digunakan, kekuatan binatang itu ditambahkan ke kekuatanmu, dan juga akan menambah efeknya pada tubuh. Mengandalkan tubuh manusia dengan integrasi roh binatang untuk meningkatkan kekuatannya, mencapai kesatuan roh manusia untuk meluncurkan serangan adalah tujuannya. Tetapi roh alat sama sekali berbeda. Roh alat memiliki efek yang dapat digunakan secara independen dari tubuh. Akibatnya, sifat membantu roh alat lebih besar dari roh binatang. Memberi contoh sederhana, jika roh Anda adalah makanan kami yang paling umum nasi pedang tertua, seperti itu,
roh Anda bisa diperlakukan sebagai makanan. Lebih jauh lagi karena itu diberikan bentuk oleh kekuatan roh, efeknya bisa jauh lebih baik bila dibandingkan dengan nasi biasa. Tang San berkata, kagum, bisakah roh juga dimakan? Grandmaster memberikan anggukan konfirmasi dan berkata, spirit kategori makanan semuanya bisa dimakan. Oleh karena itu, para spiritual master sistem makanan peringkat tinggi yang berbakat selalu diinginkan oleh tentara. Seorang guru roh sistem makanan di atas peringkat 30 dapat menyediakan makanan yang cukup untuk memberi makan 100 tentara, sangat mengurangi penipisan sumber daya oleh tentara. Tang San dengan bosan berkata, saya masih belum mengerti. Grandmaster dengan sabar berkata, prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Makanan, untuk semua organisme hidup, semuanya diperlakukan sebagai energi yang mengisi kembali. Dan kekuatan roh juga merupakan sejenis energi. Seperti halnya kekuatan roh yang bisa berubah untuk bisa diserap manusia sebagai energi. Demikian pula dari sudut pandang kita tentunya tidak ada bedanya dengan makanan asli. Sama seperti energi yang dibutuhkan tubuh manusia. Tang San mendengarkan dan hanya sedikit mengerti, tetapi dia mengerti ide umumnya. Jadi bisa dikatakan, roh perkakas sebagian besar digunakan untuk memberi bantuan, benar. Grandmaster berkata, tidak ada yang pasti, beberapa roh alat bisa menjadi roh pertempuran. Misalnya, jika roh perkakas Anda adalah pedang, itu bisa dianggap sebagai senjata. Seperti itu, Anda juga bisa menjadi master roh pertempuran, seperti yang dibicarakan di dunia luar sebagai senjata sihir. Sebenarnya hanya master roh pertempuran alat dengan semangat mereka yang dibudidayakan ke puncak. Meskipun master roh alat dan master roh pertempuran berbeda, ada beberapa hubungan di antara mereka. Setiap master roh memiliki arah pertumbuhan, sistem makanan, sistem deteksi, sistem pertempuran, sistem penyembuhan, sistem pengendalian, dan sebagainya. Saat ini, sebelum mendapatkan cincin roh, Anda harus terlebih dahulu memutuskan dengan cepat arah pertumbuhan roh Anda di masa depan. Budidaya roh seorang guru roh harus memiliki arah untuk berkembang.